Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang sesuai dengan perintah Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang terus menyertai kami sampai hari ini. Hari-hari yang telah kami lalui, Tuhan selalu menolong dan melindungi kami. Dan hari ini pun kami percaya pertolongan dan perlindungan-Mu selalu ada bersama dengan kami. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga di dalam firman-Mu kami mengerti setiap rencana Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan perintah-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku ND 743 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 22 Oktober 2024, tertulis dalam kitab Keluaran 33 ayat 11. Dalam bahasa Batak 2 Musa 30 ayat 10 sada. Dungi makatai ma Jahoba dohot si Musa aduk buhibe. Songon sada bawa nama katai dohot ali-alena. Dungi mulak masih Musa tu parsarwani alai anggo parhaladona si Joshua anak ni sinun doli-doli dang morot sian tonga-tonga ni udung-udungi. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seruan Allah kepada Musa untuk pergi membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah dijanjikan kepada nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu perjanjian untuk memberikan tanah perjanjian yang diberkati, yang penuh susu dan madu, dan perjanjian Allah untuk menyertai mereka senantiasa di dalam perjalanan. Sebagai penyertaan Allah, Allah akan menyertai mereka dengan meletakkan malaikat di dalam perjalanannya. Allah bukan tidak mau bersama-sama dengan mereka langsung secara nyata, tetapi justru karena Allah sangat mengasihi mereka lah. Jika Allah berjalan bersama-sama dengan mereka, tentu mereka akan binasa. Karena Allah tahu mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Itu bisa kita baca di dalam ayat 3. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Luar biasa ya. Allah ternyata tidak bersama-sama dengan mereka dalam situasi yang nyata, yang terlihat dengan mata kepala. Tetapi penyertaan Allah tidak akan hilang dari kehidupannya. Allah akan selalu bersama-sama dengan mereka dan terus menuntun perjalanannya. Dan perjalanan itu dipimpin oleh Musa yang penuh kasih, kuasa Allah ada bersamanya. Saudaraku, tentu ketika bangsa ini keluar dari tanah Mesir dan dalam perjalanan menuju Kanaan, perintah yang diberikan melalui Musa harus diindahkan. Mereka tidak boleh memakai perhiasan-perhiasan lagi. Mereka harus terus berjalan, membiarkan dirinya di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka dalam perjalanan ini haruslah membuat mereka mengingat dan terus datang bersembah kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Musa ketika dia keluar dari kemah dan dia berdiri menyembah kepada Allah, maka semua umat harus melakukannya. Apapun yang diperintahkan Allah, mereka harus melakukannya. Dan mereka akan melihat penyertaan Allah. Di mana pada waktu itu seluruh bangsa melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah. Dan itulah pertanda mereka harus bangun dan bersujud menyembah kepada Allah yang penuh kuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan adalah tetap dan itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang kita juga sedang dalam perjalanan di padang gurun kehidupan. Terkadang kita lelah dan hampir-hampir menyerah. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk tidak pernah berhenti berharap dan terus berserah kepada Tuhan. Jangan biarkan dirimu jatuh, tertinggal, dan tidak mendapatkan apa-apa. Karena perjalanan kita masih panjang. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini pun adalah perintah bagi kita untuk tetap sujud dan menyembah kepada Allah dan membiarkan hidupmu dipimpin dan dipelihara olehnya. Apapun yang akan terjadi, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Penyertaannya selalu ada dan terus menuntun kehidupan kita sampai kita menuju pada kehidupan selama-lamanya. Itulah tujuan kita, Kanaan yang baru,
Yerusalem yang baru menjadi milik orang-orang percaya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia, taat, tunduk, dan terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menuntun perjalanan kami sampai kami menuju tujuan kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kasihani kami, lindungi dan berkatilah bersama-sama dengan seluruh keluarga kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.